Pengenalan konsep kawasan konservasi perairan lepas pantai dalam perspektif MPA Vision 30 by 2045 dibahas dalam Focus Group Discussion pada Selasa siang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada konsep ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan skema kawasan konservasi perairan lepas pantai untuk mendukung pengembangan ekonomi biru, khususnya penangkapan ikan terukur. Pasalnya, kawasan lepas pantai mempunyai potensi keanekaragaman hayati sehingga tata kelolanya perlu diatur secara khusus. Konferensi itu didukung oleh Konservasi Indonesia dan mitra pemerintah lainnya untuk mendukung program Indonesia dalam target perluasan kawasan konservasi hingga 30%. Target ini sampai dengan tahun 2045 yang dikenal dengan istilah MPA Vision 30 X 45. Ya, di luar 12 mil ini kan nggak ada hubungannya dengan masyarakat gitu. Lalu masyarakat itu mendapatkan manfaat apa? Kenapa kemudian negara invest besar-besaran di situ misalnya? Nah ini bagian dari kritik. Justru yang harus diperhatikan atau ditunjukkan itu bagaimana benar-benar ada manfaat bagi masyarakat pesisir pantai barat Sumatera Selatan Jawa ketika ada kawasan konservasi besar di Samudra Hindia yang masih di dalam ZEE kita. Nah ini yang tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Augie dan Prof. Budi itu harus banyak dibuktikan risetnya itu. Contohnya tadi kan kalau yang di Minahasa kan soal tuna. Tuna itu ternyata kan anaknya banyak di perairan yang tadi diusulkan jadi kawasan konservasi lepas pantainya itu ya. Nah sekarang bagaimana itu kemudian memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya untuk penangkapan misalnya. Nah, itu yang harus banyak dilihat tadi. Tapi so far saat ini ya potensi konflik dengan masyarakat lokalnya masih belum begitu kelihatan karena ya itu tadi kata teman dari Untan tadi jauh dari bibir pantai, jauh dari halaman rumah dia. Nah sekarang yang harus diperjuangkan itu kalau ada orang memanfaatkan Samudra Hindia yang sekarang itu sudah ada global treaty-nya dari ditandatangani oleh Indonesia oleh Menlu, pemanfaatan sumber daya genetik sumber daya keanekaragaman hayati di luar kawasan jurisdiksi. Itu bagaimana kita bisa mendapat manfaat gitu. Bagaimana kita tidak mendapatkan mudorotnya. Karena begitu banyak orang beraktivitas di situ, ada masalah misalnya pencemaran kan larinya ke pesisir kita. Ada orang mendapat manfaat di situ, kita sebagai tetangga perairannya nggak dapat manfaat apa-apa. Nah ini yang sedang diperjuangkan supaya nanti Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari adanya perjanjian global baru tentang biodiversity beyond national jurisdiction. Rencana target perluasan kawasan konservasi akan diterapkan dengan tujuan yakni perlindungan keanekaragaman hayati laut, perikanan berkelanjutan yang utamanya terletak di perairan lepas pantai serta karbon biru. Namun pembentukan kawasan konservasi lepas pantai dipastikan sejalan dengan upaya untuk melakukan pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan secara mandiri di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Delipon TV memberitakan.